Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin banyak banget yang nyariin soal prakarya SMP. Jadi ini kebetulan saya membuat soal untuk siswa-siswa saya kelas 8 SMP ya. Ada sekitar 20 soal, mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi juga bagi ibu-ibu yang mapel prakarya atau juga untuk soal tes P3K begitu ya. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 1. Unsur estetika pada karya kerajinan dikenal dengan istilah A. Kenyamanan, B. Keindahan, C. Kenyamanan, dan D. Kemewahan. Nah, di sini kata kuncinya adalah estetika ya. Kalau estetika tentunya berhubungan dengan keindahan. Jadi jawabannya adalah keindahan. Baik, sekarang nomor 2. Gerabah, vas bunga, guci, dan piring merupakan contoh dari A. Kerajinan dari gips, B. Kerajinan kulit, C. Kerajinan keramik, dan D. Kerajinan bahan lunak. Nah, di sini kata kuncinya kan ada gerabah, vas bunga, guci, dan piring. Itu terbuat dari kerajinan apa begitu. Jadi di sini jawabannya adalah kerajinan keramik ya. Oke, baik. Sekarang kita ke nomor 3. Limbah yang berasal dari alam bersifat keras, padat, membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, dan bahkan tidak akan terurai, merupakan pengertian dari. Nah, di sini limbah yang berasal dari alam, ya, berarti ini yang alami, yang tentunya juga nanti akan bisa terurai, tetapi membutuhkan waktu yang lama, ya, karena bersifat keras, padat. Oke, di sini apakah A. limbah keras organik, yang B. limbah logam, C. limbah keras anorganik, dan D. limbah lunak organik. Tentu saja di sini adalah jawabannya limbah keras organik. Oke, baik, sekarang kita ke nomor 4. Di bawah ini yang termasuk ke dalam bahan limbah keras organik adalah A. kulit kerang, sabut kelapa, tulang ikan, sisik ikan keras. B. kulit kerang, tempurung kelapa, pecahan kaca, sisik ikan keras. D. kulit kerang, tempurung kelapa, tulang ikan, sisik ikan keras. Yang D. kulit kerang, tempurung kelapa, tulang ikan, dan jerami. Kita lihat di sini yang termasuk ke dalam limbah keras organik ya. Limbah keras organik kita lihat kalau yang A ini kulit kerang adalah limbah organik. Kemudian sabut kelapa ini limbah organik tetapi ini lembut ya sifatnya. Berarti ini kita diskualifikasi yang A. Berikutnya yang B, kulit kerang, kemudian tempurung kelapa, ini udah tempurung kelapa juga keras. Pecahan kaca, ini adalah bukan limbah organik ya. Berarti kita diskualifikasi yang B. Yang C, kulit kerang, tempurung kelapa, ini keras, tulang ikan, dan sisik ikan keras. Nah, ini bisa jadi jawabannya ya. Jadi yang D, kulit kerang, tempurung kelapa, tulang ikan, jerami. Nah, yang ini jerami ini sifatnya lembut ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kulit kerang, tempurung kelapa, tulang ikan, dan sisik ikan keras. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Limbah keras industri atau rumah tangga yang dapat terurai diantaranya adalah A. plastik, kertas, dan besi, B. cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, D. kertas, karet, dan plastik, D. plastik, pecahan kaca, dan besi. Nah, di sini limbah rumah tangga ya, limbah rumah tangga keras dan dapat terurai. Berarti kalau limbahnya itu ini dapat terurai. Kalau plastik itu tidak akan dapat terurai ya, berarti A diskualifikasi. Kemudian yang B, cangkang kerang. Oke, ya. Sisik ikan, ya termasuk juga limbah yang dapat terurai.
tulang ikan. Oke, yang B sepertinya ini oke ya, kita simpan dulu yang B. Yang C, kertas. Kertas ini bukan organik. Kertas organik, yes. Karet dan plastik. Plastik ini bukan organik ya. Tetapi ini semuanya lembut, bukan keras ya. Oke, kemudian plastik, pecahan kaca, dan besi. Plastik, pecahan kaca, dan besi ini adalah yang anorganik yang tidak dapat terurai. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, cangkang kerang, sisik ikan, dan tulang ikan. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6, plastik, karet, baja, besi, kertas, kayu, pecahan kaca, keramik, kulit. Di antara bahan di atas yang tidak dapat terurai diantaranya adalah plastik. Oke, kita pergi ke option A dulu, besi. Besi adalah tidak dapat terurai juga ya. Kayu dapat terurai dan kertas juga dapat terurai. Berarti yang option A bukan pilihan. Kemudian yang B, plastik, pecahan kaca, dan besi. Ini tentunya sampah yang tidak dapat terurai ya. Plastik, pecahan kaca, dan besi ya. Kemudian yang C, kertas, kulit, dan plastik. Kertas ini dapat terurai. Kulit juga dapat terurai tapi lama begitu ya. Berarti ini bukan pilihan juga. Kemudian yang D, plastik, baja, dan kayu. Kayu dapat terurai. Jadi ini ya pertanyaannya adalah tidak dapat terurai. Jadi option B adalah pilihan yang tepat ya. Plastik, pecahan kaca, dan besi. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam dampak negatif sampah adalah, ingat ya, berikut ini yang tidak termasuk. Jadi dampak negatif sampah. Yang A, memperbaiki dampak lingkungan. B, menghasilkan bau tidak sedap. C, pemandangan menjadi tidak indah. Dan D, merusak ekosistem lingkungan. Jadi di sini berikut yang tidak termasuk ke dalam dampak negatif sampah. Jadi yang pilihan yang lainnya tentunya adalah dampak negatif sampah ya. Jadi di sini yang bukan dampak negatif sampah itu adalah yang A, memperbaiki dampak lingkungan. Karena ini negatif semua ini ya. Yang A, yang B, C, dan D ini negatif semua. Jadi otomatis pilihannya adalah yang memperbaiki dampak lingkungan. Baik, sekarang ke nomor 8. Meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Hal tersebut merupakan prinsip pengolahan limbah yang disebut A, replace, B, recycle, D, reduce, dan C, reuse. Nah, ini meminimalisir barang atau material yang kita gunakan itu adalah termasuk ke reduce ya, mengurangi ya, reduce. Oke. Kalau recycle ini mendaur ulang kembali, kalau reuse menggunakan kembali. Jadi pilihan tepatnya adalah reduce. Sekarang kita ke nomor 9. Benda kerajinan bahan keras memiliki fungsi dalam pembuatannya. Fungsi tersebut adalah A, sebagai benda hias, B, sebagai benda pakai, D, sebagai benda pakai dan benda hias, dan D, sebagai ergonomis karya seni. Di sini benda kerajinan bahan keras memiliki fungsi dalam pembuatannya. Fungsi tersebut adalah apakah dia sebagai benda hias, apakah dia sebagai benda pakai, atau sebagai benda pakai dan benda hias, atau sebagai ergonomis karya seni. Oke, di sini kunci jawabannya adalah sebagai benda pakai. Ya, jadi bahan keras memiliki fungsi sebagai benda pakai. Baik, sekarang kita ke nomor 10. Tahap ketiga, proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah anorganik keras adalah, ya, ini tahap ketiganya, yaitu yang pertama pemilahan bahan limbah,
Yang ke B, pengeringan bahan limbah. Yang C, pembersihan bahan limbah. Yang D, pewarnaan bahan limbah. Jadi tahapnya ini, yang ditanyakan ini tahap ketiga ya. Jadi tahap pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah anorganik itu adalah yang pertama pemilahan bahan limbah dulu ya. Kemudian yang kedua, pembersihan bahan limbah. Yang ketiga, pengeringan bahan limbah. Dan yang keempat itu pewarnaan bahan limbah. Jadi jawabannya adalah pengeringan bahan limbah. Baik, kita sekarang ke nomor baik, itu saja dulu ya. Nanti 10 soal lagi kita bahas setelah di video berikutnya. Terima kasih attention-nya. Jika teman-teman mau mengerjakan kuisnya, di bawah ini saya sertakan link ya untuk mengerjakan kuis-kuis tersebut untuk latihan ataupun diberikan penugasan kepada siswanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.